Seorang kuli bangunan ditolak mentah-mentah oleh calon ibu mertuanya, hanya karena status dan pekerjaannya dianggap tak sebanding. Cintanya dihancurkan, harga dirinya diinjak. Tapi siapa sangka, 5 tahun kemudian, pria ini pulang kampung sebagai sosok yang tak pernah mereka bayangkan, dan membuat seluruh desa terdiam. Slamet bukanlah pria yang kaya ataupun berpendidikan tinggi. Setiap hari, ia bekerja sebagai kuli bangunan di desa kecil tempatnya tinggal. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan bekal seadanya, lalu berjalan kaki ke proyek. Pakaiannya lusuh, tubuhnya bau keringat dan debu, tapi hatinya penuh semangat. Slamet tahu hidupnya tidak mudah, tapi ia percaya bahwa kerja keras suatu hari akan membuahkan hasil. Di balik kehidupannya yang sederhana, Slamet menyimpan satu hal yang sangat ia jaga, cintanya pada seorang wanita bernama Andina. Seorang perawat muda berhijab yang bekerja di puskesmas desa sebelah. Andina dikenal sebagai wanita baik, lembut, dan santun. Wajahnya selalu bersinar meski tanpa riasan, dan jilbab yang ia kenakan membuatnya terlihat semakin meneduhkan. Banyak pria yang menyukainya, tapi hanya Slamet yang berhasil mencuri hatinya. Hubungan mereka dimulai dari pertemanan sejak SMA. Meski berasal dari dunia yang berbeda, mereka saling memahami. Slamet adalah tipe pria yang sederhana, tapi tanggung jawab. Andina menyukai kesederhanaan itu. Ia tidak peduli pekerjaan Slamet apa, karena ia melihat ketulusan dan kesungguhan dalam diri Slamet, yang tidak ia temukan pada pria lain. Setiap akhir pekan, mereka bertemu di warung kecil dekat terminal. Duduk berdua di bawah lampu redup, minum teh hangat sambil bercerita tentang hari-hari mereka. Slamet sering berkata, "Aku tahu, Din, aku nggak punya apa-apa. Tapi aku janji, aku bakal usaha sekuat tenaga buat masa depan kita." Andina hanya tersenyum dari balik jilbabnya dan menjawab pelan, "Yang penting kamu serius dan nggak pernah ninggalin salat. Aku yakin Allah bukakan jalan." Namun, ombak mulai datang ketika Andina mulai ingin mengenalkan Slamet kepada keluarganya. "Matt, Mama minta aku bawa kamu ke rumah. Katanya kalau memang serius, harus dikenalin," ucap Andina dengan wajah cemas. Slamet terdiam sejenak. Ia tahu ini momen penting, sekaligus momen paling menegangkan dalam hidupnya. Tapi ia tak ingin lari. Dengan segala keberaniannya, ia setuju datang. Hari itu, Slamet datang ke rumah Andina dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja biru polos, celana kain bekas kondangan, dan sepatu pinjaman dari tetangga. Ia membawa buah tangan sederhana, kue bolu dan satu bingkisan kecil. Tapi sejak membuka pintu, ia sudah merasa tak disambut. Tatapan tajam ibu Andina membuatnya kikuk. Dan suasana ruang tamu dipenuhi bisik-bisik pelan dari saudara-saudara Andina. "Kamu kerja apa, Slamet?" tanya sang ibu dengan nada datar. "Saya, kuli bangunan, Bu," jawab Slamet jujur. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa kecil dari salah satu sepupu Andina. Sang ibu langsung menyambar. "Kamu pikir Andina cocok sama tukang bangunan? Dia itu perawat, sekolah tinggi-tinggi. Masak masa depannya kamu serahin ke orang yang kerjanya angkut semen." Slamet tertunduk. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat ibu Andina berkata, "Andina sudah kami jodohkan dengan Fajar, anak kepala desa, sarjana, kerja di kantor kecamatan, terpandang, punya masa depan. Kamu pikir kami akan pilih kamu dibanding dia?" Suasana makin panas, dan Andina hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia ingin bicara, tapi tak kuasa melawan ibunya yang begitu keras kepala. Dengan hati yang remuk, Slamet pamit pulang. Tak ada kata perpisahan, tak ada pelukan. Hanya tatapan nanar Andina dari balik hijabnya, penuh sesal. Slamet berjalan pelan keluar rumah, menatap tanah, membawa pulang luka yang dalam. Luka karena harga dirinya diinjak, dan cintanya dianggap tak pantas. Malam itu, Slamet duduk sendiri di halaman rumahnya, menatap langit tanpa bintang. Ia bertanya dalam hati, apakah orang seperti aku memang tidak layak dicintai? Tapi dari rasa sakit itulah tekad muncul. Ia tahu, dia harus berubah. Bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk membuktikan bahwa bukan latar belakang yang menentukan masa depan seseorang. Slamet bersumpah dalam hati, satu hari nanti, ia akan kembali. Tapi bukan sebagai kuli bangunan. Sejak malam itu, Slamet menjadi lebih pendiam. Warga kampung melihat perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi banyak tertawa, dan sorot matanya seolah memendam sesuatu. Hatinya memang masih remuk, tapi bukan karena Andina memilih pergi. Slamet tahu, Andina sebenarnya tidak ingin mereka berpisah. Yang menghancurkannya adalah penghinaan yang ia hanya karena pekerjaannya.